ternyata yang namanya bulan haram disebutkan di dalam kitab tafsir Ar-Razi, bahwasannya makna haram, yaitu makna yang dinamakan haram tersebut adalah annal maksiyata fiha asyadul iqab wa ta'ah fiha aksarus thawab. Artinya apa? Artinya adalah bahwasannya kenapa disebut bulan haram, karena bulan haram tersebut di dalam kitab tafsir Razi bahwasannya setiap perkara maksiat kalau mungkin di luar bulan haram Allah ganjar dengan satu dosa. Tapi ketika yang namanya dilakukan di bulan-bulan haram yang tersebut pada saat ini kita berada di bulan Muharram, maka satu dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, bukan hanya satu dosa yang kita dapat, tapi dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, dikatakan bahwasannya wata'ah, sedangkan yang namanya ketaatan kepada Allah fiha aktsarus thawab. Ketika kita melakukan satu misalnya pekerjaan yang mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Terus yang kedua, bertanya lagi kenapa di bulan-bulan itu dikhususkan oleh Allah. Ternyata makna haram itu mengandung daripada dua arti. Yang pertama adalah satu, haram yang disebutkan adalah hal yang dilarang, yang bisa kita kenal. Kalau pekerjaan yang haram berarti pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Tapi ada lagi maksud dari makna haram, adalah makna yang artinya adalah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dua kota, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tapi lalu apa sangkutannya dengan bulan haram ini? Ternyata ini bulan dari mulai yang namanya sejak zamannya Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan tidak pernah dipakai untuk yang namanya berperang. Perang seluruhnya, baik itu perang yang besar maupun perang yang kecil, perang yang dihadiri oleh Rasulullah maupun yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Emang ada perang yang tidak dihadiri? Ada. Kalau masuk dalam bulan haram, kalau masuk di dalam bulan-bulan 4 bulan ini, seluruh aktivitas daripada perang tersebut ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Dan pantas yang namanya di bulan haram ini, apalagi di bulan Muharram, orang berlomba-lomba. Kita kenal ada yang namanya di tanggal 10 Asyura, di tanggal 10 di bulan Muharram. Orang banyak kita kenal dengan yang namanya Hari Raya Anak Yatim. Ini bagus, luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang menyayangi daripada anak-anak yatim, bukan hanya pahala yang banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan diaku dan bisa dekat. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Seperti halnya dua jari tengah dan jari telunjuk yang sangat dekat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak punya uang untuk santuni, bagaimana? Hadir di dalam majlis-majlis ilmu, hadir di dalam majlis-majlis taklim. Datengin daripada orang-orang soleh, silaturahmi ke guru-guru kita, dan ziarah kepada makam para aulia. Terus kalau tidak bisa kita lakukan, minimal kita bisa untuk yang namanya bermanfaat untuk orang lain, bantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik secara tenaga maupun dengan yang namanya harta yang kita miliki. Insya Allah jangan sia-siakan di bulan Muharram ini. Ini bulan bagus, ini bulan baik. Dan ternyata memang saya pernah dapat pertanyaan, Habib, kenapa kalau orang-orang Jawa itu nggak boleh yang namanya menikahkan di bulan yang namanya kalau kita kenal dengan Syuro? Nggak boleh. Kenapa begitu? Ya ulama dulu lebih pintar. Karena ulama dulu nggak mau menyakiti hatinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan apa terjadinya
yang namanya dipenggalnya cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada saat ini. Yang mereka pada saat ini merayakan artinya merayakan dengan kesedihan, alih-alih kesedihan. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, benci kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling besar adalah luar biasanya kita memiliki tahun baru Islam. Kita harus yang namanya bangga. Kita harus yang namanya bangga bahwasanya kita memiliki tahun barunya sendiri. Hijriah adalah tahun baru umat Islam. Di luar itu mereka pun punya tahun barunya sendiri. Jadi untuk itu semangat daripada pelajaran ini. Di bulan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Kejadian dari mulai yang mungkin kita kenal. Di mimbar-mimbar dakwah para ulama-ulama menerangkan tentang keistimewaan di bulan Muharram. Tapi kalau kita tarik seluruhnya, benang merah daripada peristiwa itu adalah satu. Kita ambil yang paling peristiwa yang paling besar dan monumental adalah peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai spirit kemajuan dalam hidup kita. Percuma kalau seandainya kita di bulan Muharram, tahun baru, tapi kelakuan gak berubah. Percuma di tahun baru, kita merayakan tahun baru, tapi ibadahnya tidak tambah tekun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hatinya semakin sombong kepada orang lain, memandang rendah kepada orang lain. Tapi makna yang tersirat terjadinya daripada hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu peristiwa semangat untuk menuju kepada perubahan yang jauh lebih baik. Kenapa yang namanya orang kafir Quraisy itu takut ketika yang namanya Rasul tahu pengen pindah yang namanya ke Madinah? Waktu ke Habasyah, mereka enggak yang namanya berkoar-koar untuk bunuh Rasulullah. Rasul bukan pertama kali hijrah, tapi itu yang hijrah ke Madinah sudah terakhir karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Oh, ternyata itu adalah jalur sutra untuk perdagangan. Madinah itu adalah jalur sutra. Kalau seandainya Rasul pindah ke Madinah, Madinah bisa jauh lebih baik. Yang dahulu disebut Yasrib. Kalau seandainya Madinah itu lebih maju, bahaya orang-orang kaya yang ada di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy itu semuanya para orang-orang kaya pada saat itu khawatir kalau sampai yang namanya Madinah dikuasai oleh Rasulullah. Bani Aus dan Bani Khazraj, bani terbesar pada saat itu, sampai ditaklukkan oleh Islam, berbahaya bagi keekonomian yang namanya Mekah. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Tidak sama sekali yang dibayangkan oleh orang-orang kafir. Mereka ternyata hanya isapan jempol saja. Bohong berita bahwasannya Rasulullah nanti akan membalikkan boikotnya kepada orang-orang Mekah. Bahkan mereka mengumpulkan banyak orang-orang sebelum yang namanya ada tersiar berita untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah jawab semuanya itu. Padahal mudah saja bagi Rasulullah kalau Rasulullah mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gak akan ada asar untuk yang namanya diikuti nanti oleh umat-umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda, yang tadinya jarang ngaji, getolin ngaji kita, itu baru semangat yang ditularkan daripada hijrahnya baginda Rasulullah. Pemuda yang hari ini mungkin masih pacaran sama pacarnya, nikahin pacarnya, itu baru pemuda yang hebat. Kalau mungkin sekarang yang masih sholatnya bolong-bolong, ya minimal rapikan dulu yang 5 waktunya. Itu baru yang namanya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat daripada ini semuanya. Di majelis sama
yang tadinya males datang ke majelis, sekarang niatin untuk hadir untuk perubahan kita. Kalian datang ke dalam majelis ini, sama aja kalian menumpang perahu kepada Habib Nizar guru kita. Beliau yang akan nanti menanggung seluruhnya. Ini luar biasa. Kita yang melakukan kesalahan, beliau pun akan mendapatkannya. Jadi intinya adalah satu, jaga daripada perilaku kita, sebarkan kebaikan kepada yang lain. Jangan pernah menjadikan diri kita duri di dalam yang namanya di majelis ini. Kalau seandainya nggak sanggup untuk membangun, lebih baik kita diam saja, bantu dengan sekemampu kita. Jadi intinya adalah perubahan yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini. Jangan pernah kita lewatkan 1 detik pun dari bulan ini. Jangan sampai terlepas satupun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.